Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pemrograman komputer Python menggunakan PyCharm. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur logika if, then di dalam Python. Sebelum kita praktekkan, kita bahas dulu teorinya. Apa itu struktur percabangan atau logika if, then pada Python? Banyak orang mengatakan bahwa struktur percabangan itu disebut juga dengan control flow, decision, struktur kondisi, struktur if, dan lain sebagainya. Secara umum bentuknya nanti ada jika, kemudian ada maka. Inti dari struktur percabangan itu sebenarnya hanya jika dan maka. Sebelum kita mempelajari atau mempraktekkan tentang struktur logika, kita harus ingat dulu operator pembanding. Karena pada jika ini nanti ada kontrol suatu kondisi yang di dalamnya terdapat operator pembanding. Kita harus ingat dulu operator pembanding. Yang pertama, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh prakteknya. Misalnya ada sebuah kasus, jika nilai ujian tidak melampaui 70, maka harus remedi untuk mendapatkan sertifikat. Di sini yang pertama yang kita identifikasi adalah nilai ujian atau harus ada proses ujian dulu. Pertama nilai ujian. Kemudian kita tes kondisinya. Lulus tidak? Dikatakan lulus jika melampaui 70. Maka di sini nilai lebih besar 70. Berarti 70 saja dianggap tidak melampaui. 71 maka melampaui. Maka dengan adanya struktur logika seperti ini, jika nilai melampaui 70 maka mendapat sertifikat. Jika tidak melampaui, maka di sini ada nilai ujian, kemudian alurnya, apakah lulus, ini adalah decision-nya. Jika tidak, maka dia harus melakukan remedi, kemudian alurnya setelah remedi mendapat sertifikat. Atau ternyata nilainya melampaui 70, maka dia akan langsung mendapatkan sertifikat dengan adanya struktur ya di sini. Nilai ujian sebagai inputan, lulusnya di sini sebagai decision-nya, kondisinya apakah melampaui atau tidak. Jika tidak, maka di sini akan menuju ke remedi. Kemudian jika langsung lulus, ya dia akan mendapatkan sertifikat. Baik, langsung kita praktekkan. Oke, pertama kita buka PyCharm-nya. Kalau sudah terbuka seperti ini, kita mulai dari sini. Kita kemarin menyimpannya di input data dan variabel. Sekarang kita akan buat satu file lagi di bawah script. Kita bisa klik kanan di sini. Kemudian new Python file. Kemudian kita ketikkan namanya struktur pencabangan. Enter saja. Ya. Kita sudah memiliki struktur pencabangan .py. Nah, jangan lupa kita setting dulu di bagian kanan di sini. Kita arahkan dulu di mana posisi kita menyimpannya, yaitu di sini. Kita klik edit configuration. Kemudian script path-nya yang kita ganti di sini, cari yang nama filenya struktur pencabangan, kita klik, kemudian kita OK, kemudian apply, OK. Maka di sini akan muncul struktur pencabangan. Kita akan melaksanakan praktek nanti ada di sini. Bagaimana struktur percabangan di dalam Python. Nah, struktur percabangan di sini menggunakan if, kemudian then. If then-nya berdasarkan contoh tadi, kita mengenali input yang namanya nilai. Nilai kita inputkan. Maka kita gunakan variabel nilai. Variabel nilai ini nanti kita assign dengan
integer, masukkan nilai. Ini variabelnya nilai, kemudian tipe datanya adalah integer, kemudian ada kata-kata memasukkan nilai. Kemudian berikutnya kita tulis struktur logikanya di sini. If nilai, kalau kita batasi sama dengan 70, berarti nanti kalau selain 70 maka dia tidak akan masuk ke nominasi. Sekarang kita akan menggunakan jika lebih dari 70. Lebih dari 70, maka nanti di sini ditulis print mendapat sertifikat. Oke. Secara lengkap hasil programnya kita ulangi. Nilai sama dengan integer input. Di sini input adalah untuk menangkap nilai variabel nilai yang berupa integer. Di sini ada suatu argumen masukkan nilai gitu ya. Kemudian kita logikanya akan masuk nanti di sini. If nilai lebih besar 70, ini ada titik 2, print mendapat sertifikat, else print remedy. Jadi nanti kalau kita masukkan nilai berapapun akan dicek di sini kondisinya. Oke, sekarang kita akan coba jalankan program ini dengan cara di pojok kanan atas kita klik run. Kita isi misalnya yang pertama isi 25. Bagaimana hasilnya? Ternyata hasilnya adalah remedy. Sesuai ya. Kemudian kita coba lagi yang kedua. Kita masukkan nilai 70. 70 hasilnya remedy. Kenapa? Karena nilainya di sini harus lebih dari 70. Berikutnya kita coba lagi di atas 70, misalnya 71. 71 bagaimana hasilnya? Mendapat sertifikat. Inilah bentuk logika percabangan atau if then secara sederhana. Contoh berikutnya kita akan menggunakan fungsi logika if ganda atau jamak. Berdasarkan diagram alur program berikut, buatlah programnya. Di sini akan saya jelaskan dulu. Ini adalah bentuk dari contoh program diagram alur program sederhana. Tetapi di sini sudah menggunakan if ganda, di mana kita mulai dari sini start, kemudian kita input nilai. Nilainya nanti berapa? Jika lebih dari atau sama dengan 90 maka grade A. Kemudian jika lebih dari 80 grade B+, lebih dari 70 maka B, lebih besar dari sama dengan 60 maka grade C, lebih besar dari 50 maka nanti masih C, yang tadi maaf tadi C+, sekarang C. Kemudian jika nanti lebih besar dari 90 maka maaf ini bukan lebih besar dari 90, maksudnya di sini adalah nanti lebih besar sama dengan 40 ya, 40 di sini nanti bukan 90, salah tulis. Maka D. Selebihnya jika kurang dari 40 maka nanti nilainya grade-nya adalah E, baru kita cetak grade-nya selesai. Seperti apa logika dalam bentuk alur program alur diagram alur ini kita terjemahkan ke dalam bentuk bahasa pemrograman Python. Mari kita langsung praktekkan, di mana nanti ada dua keterangan. Yang pertama tadi ada remedy, yang kedua mendapatkan sertifikat. Kemudian akan kita tambahkan. Meskipun dia nanti mendapatkan sertifikat, dia juga akan mendapatkan grade. Meskipun dia remedy juga akan mendapatkan grade. Seperti apa kombinasinya? Langsung saja dari program tadi kita tuliskan. Oke, langsung kita masuk ke Python. Ya, setelah sampai di sini di Python, langsung kita masuk ke perintah berikutnya. Kita kasih kondisi logika dengan menggunakan if nilai ya lebih besar sama dengan 90 titik 2, jangan lupa. Maka di sini kita cetak nanti print dalam kurung grade titik 2 A ya. Grade-nya adalah A. Kemudian
Di sini akan kita lanjutkan. Karena if-nya ada ganda, maka kita menggunakan elif. Elif. Nilai lebih besar sama dengan 90 80, maka sampai di sini kita bisa mencetak sebanyak kondisi logika tadi. Kita copy saja, kita paste gitu. Kita paste begini. Kita tata dulu ya tentunya. Kemudian ya, sekarang kita cek. Kalau nanti sudah sampai terakhir, tentunya tidak menggunakan elif tapi langsung menggunakan if. Ini untuk yang 80 A+. Kalau di tempat kita AB gitu ya. Kalau 70 nanti B grade-nya. Kemudian kalau 60 misalnya kita tadi tuliskan di sini adalah B+. Kemudian kalau 50 maka C. Kemudian untuk lebih besar 40 maka nanti D. Kita Ctrl V lagi. Di sini jika lebih besar 40 maka nanti di sini D. Tetapi jika kurang dari 40 ya, kurang dari 40 maka di sini tidak usah kita tulis lagi else if-nya, kita tulis else, langsung di sini ya, print ya, Coba sekarang kita jalankan program ini, kita cek ya. Kita jalankan. Oh, ini ada error di line 22, kita cek 22 else-nya. Ya, di sini kurang titik 2 rupanya ya. Ya, oke, langsung kita jalankan lagi. Kita masukkan nilai semisal 70. Kita enter. Remedy grade B. Sudah sesuai ya? Coba sekarang kita jalankan lagi. Kita isi misalnya 25. Bagaimana hasilnya? Dia remedy grade E. Kita uji dengan angka 100 ya. Enter. Nilainya mendapat sertifikat grade A. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.